Dang gendang tak. Iya, kembali lagi bersama kami di Popcorn, Podcast Pramuka karena TKDDIY Pramuka Jogja, Pramuka Istimewa. Mas Paeng. Iya, Mas Setelah Hugo. sekian lama kita tidak bertatap muka Iya. secara online. Kemarin ketemu. Kemarin iya. Iya. Kemarin kalau kamu bilang lama nggak ketemu, awas kamu. Oh iya. Kan Lama saya nggak sendiri ketemu. yang ngomong ya. Oh iya. Oke Mas Paeng. Arep Gimana ngomong Mas apa? Hugo? Ya kan kita udah lama nggak ketemu secara iya. online, secara Iya. YouTube juga kan. Kita Iya. jarang upload. Iya, Gimana kan. kabarnya Mas Hugo? Ya sebenarnya alhamdulillah kita harus selalu sehat. Kalau nggak sehat kita nggak akan di sini. Oh iya, gitu-gitu. Iya Pak saya. Biasa aja sih. Gelap ya. Oh kacamatanya. Kenapa itu dibuka tutup buka tutup kenapa itu? Hah? Kenapa itu dibuka tutup buka tutup? Biar kelihatan tuh. Oh. Masa depannya cerah tuh di depan. Iya. Buat siapa tuh? Buat siapa? Buat siapa? Buat kita semua yang ada di sini. Weh. Ya, dalam. Oke Mas Paeng. Iya, Mas Hugo. Ini podcast kita ini spesial. Mm-mm. Kita kedatangan tamu yang spesial. Iya, siapa mereka? Oh, Oh mereka, berarti kan menjelaskan lebih dari satu orang jelas. Ini kita perkenalkan ada kakak-kakak dari Dewan Kerja Nasional. Iya. Halo kakak semua. Iya. Mau kenalan nggak? Teman-teman mau kenalan nggak? Mungkin Masih sudah teman-teman kenal belum mungkin. pada tahu ya. Oh, mungkin sudah kenal dong, lihat berita-beritanya juga sudah kenal. Iya, tapi kan belum tahu suaranya. Iya. Toh? Cuma tahu fotonya gitu. Benar, Nah, benar. mungkin kita akan memperkenalkan aja ya. Atau enggak kakak-kakak perkenalan sendiri biar lebih jelas lagi. Iya. Monggo kakak dari Dewan Kerja Nasional. Silakan perkenalkan. dari kakak siapa? Terima kasih sudah diundang Mas Iya. Pugu, terima kasih sudah diundang Mas Paeng di podcast. Yes. Saya Fatul Manan, Ketua Dewan Kerja Nasional. Salam hormat semua baik kakak-kakak yang menonton podcast ini dan saya tidak sendiri di sini Yes. karena ini kota yang istimewa, keluarga Iya. yang istimewa. Jadi kalau sendiri itu tidak kurang istimewa. Yes. Jadi harus membawa teman ya. Iya. Siapakah dia mungkin nanti bisa dikenalin sendiri. Iya. Sama-sama ini yang teristimewa. Iya, halo kakak semua. Halo. Saya Fildi dari Dewan Kerja Nasional. Saat ini menjadi sekretaris 1 di Dewan Kerja Nasional. Iya. Jadi Spesial sekali ya. ini. spesial sekali ya. Waduh. Saya tak buka ya. Cerah. Cerah. Ternyata cerah ya. Langsung mak bleng gitu. Aneh ya, bridgingmu halus sekali ya Mas. Iya, seperti biasa. Biasa. Nah, kenapa nih Mas kita mengundangkan Dewan Kerja Nasional saat ini nih? Mungkin beliau-beliau sedang di Jogja. Benar sekali. Iya benar kan? Karena dia sekarang di Jogja. Jadi sekalian lagi di Jogja, ya udah sekalian ke sini. Kenapa copot po? Iya. Dilem. Rusak. Dilem. Enggak. Pakai nasi. Itu lapar ya. Iya. Sebentar ya. Iya. Lanjutin dulu aja gak apa-apa. Enggak apa-apa, saya tahu kok. Aduh. Waduh. Nih, sebelumnya ya, kakak-kakak semua, boleh nggak biar lebih akrab lagi, biar kita tidak terlalu formal lah ya. Boleh nggak kita manggilnya Mas Manan, Mbak Fildi? Boleh banget. Wah, Boleh. Asik tuh. Boleh juga manggil kami Mas juga. Mas. Oke. Mas Puk-Puk. Atau coba pakai kacamatanya. Iya. Mas pijit Mas. Buka biar cerah ya. Insyaallah. Udah, ganggu. Oke, kita mau tanya-tanya nih, mungkin kesibukannya Mas Mbak semuanya di sini saat ini apa sih? Maksudnya bukan saat ini tok loh, yang kemarin terus besok apa sih kegiatan kesibukannya apa saja sih? Iya, di luar Dewan Kerja Nasional. Ya. Yes. Oke, kalau kesibukan saat ini yang pertama bekerja di salah satu lembaga legislatif, tapi bukan anggota dewannya. Itu yang pertama. Yang kedua, sedang melanjutkan studi S2 di salah satu universitas swasta di Jakarta. Ini sudah masuk pada semester yang pertama dan kemudian yang berikutnya sedang mengurus salah satu usaha kecil-kecilan supaya bisa menjadi Businessman. mungkin amin ya. Amin. Tapi setidaknya kita bisa mandiri sebagaimana kan kita di Pramuka diajar untuk menjadi manusia yang mandiri kan kira-kira gitu. Besok saya direkrut jadi manajer ya. Bukan karyawan dulu langsung manajer gitu ya. Langsung orang dalam. Oh iya, kacamata saya mana ya? Kacamata saya mana? Ada. Oh, lupa naruhnya. Ya. lanjut. Setelah itu tentu dengan Dewan Kerja
di berbagai rutinitas yang itu, karena sekarang kita diberi tanggung jawab sama teman-teman oleh kuartir untuk memimpin Dewan Kerja Nasional bersama teman-teman 16 teman-teman Dewan Kerja yang lainnya di Dewan Kerja Nasional, sehingga dari berbagai kesibukan mencoba melakukan membagi waktu lah, manajemen waktu, bagaimana memprioritaskan antara kesibukan pribadi kemudian dengan tanggung jawab yang diemban di Dewan Kerja, kira-kira gitu. Tiba-tiba ke Mas Manan ini keren ya, berarti ya sudah bisa membagi-bagi waktu gitu. Oh iya, jelas. Karena belum bisa bagi-bagi uang, jadi Benar. Iya. Besok saya mau membagi waktu saja. Karena saya juga belum punya uang. Mungkin dari Mbak Wildi nih, Iya, lanjut, apa sih Mbak Wildi. kesibukannya selain di Dewan Kerja? Oke, kalau saya sendiri karena kemarin di semester 8 sibuk menyusun skripsi dan alhamdulillah sekarang sedang menunggu untuk mengakhiri semua ini. Luar biasa. Universitas. Sarjana sudah di depan mata. Yes, alhamdulillah. Ya, selain itu juga sekarang kesibukannya baru aja kemarin kita melaksanakan World Scout Youth Forum yang 2 hari kemarin baru selesai beres. Dan sekarang saya juga lagi belajar mendalami tentang investasi begitu karena tertarik dengan dunia percuanan begitu. Enak ini. Berarti besok sambil tiduran dapat cuan. Nah, tentu. Saya tiduran kok mah gak bangun-bangun. Bangun-bangun ke sore. Iya. Itu mimpi saya tuh. Iya. Tidur doang ada cuan masuk gitu. Ya, Kamu belajar jaga lilin ya. investasi. Saya yang muter. Terus selain itu apa aja nih? Iya, selain itu ya di Dewan Kerja Nasional. Oh. Tuh, pengalamannya luar biasa selain di Iya. Dewan Kerja. Kalau kamu apa? Apanya Mas? Selain kesibukan di Dewan Kerja, ini freelance, freelance apa? jalan-jalan gitu. Jalan-jalan, paling muter-muter komplek Wardah. Sama tidur di ruang DKD toh. Ya, kita kan satu bestie, best friend. Satu kasur juga ya. Iya, satu kasur. Mohon maaf, bahasa Inggris saya agak celepotan. udah bagus. Oh iya, banget. Kita terima memahami. kasih loh. Karena saya bahasa Inggris cuman yes manduk no gedek. Sampun mantap. Mantap, Oh, ampun mantap. keren, Oke. Nah, Mas Banan, Mbak Vilti nih, pengalaman jadi Dewan Kerja Nasional itu seperti apa kira-kira? Bisa dibagikan nih sama teman-teman juga yang di sini. Mungkin Oke. dari jenjangnya dulu seperti apa awal karirnya? Awal Berkarir karir di ya. Dewan Kerja. Iya, Ya. awal-awalnya. Kayak pegawai negeri sipil kita ya. Iya. Enggak, Pak. Kan semuanya ada karir. Nah, semakin naik semakin seperti Oh, umur oke. semakin bertambah. Oke, baik. Jadi kakak-kakak semua, mas-mas ya. Enggak apa-apa. Saya juga kakak. Tapi belum tua. Jadi di Dewan Kerja kebetulan awalnya itu saya pernah di Dewan Kerja cabang. Waktu itu masih kelas 3 SMA menjadi ketua Dewan Kerja cabang melalui Muspanitra. Dan ini menariknya, saya dulu tidak tahu apa itu Dewan Kerja sebenarnya. Saya mengenal Dewan Kerja itu ketika di Dewan Kerja cabang. Tetapi pramukanya kan dari siaga kan, Iya. suka berkemah, berkegiatan. Yang dulu kan mungkin masih ada perspektif sampai hari ini bahwa pramuka hanya berkemah dan bertepuk tangan, Ya, sama tali temali. tali temali ya kan. Tetapi sebenarnya di balik pramuka ternyata ada sebuah wadah pembinaan generasi muda yang sangat luar biasa, yang dimanapun kita berada kita bisa menjadi orang yang memberi mendominasi dalam artian positif. Kita memberikan kontribusi berkat ilmu-ilmu yang kita dapatkan di Dewan Kerja. Nah, singkat cerita di Dewan Kerja cabang waktu itu saya didorong oleh beberapa senior-senior, kakak-kakak, mengatakan bahwa di pramuka itu ternyata ada organisasi di kuartir. Dan di kuartir itu punya organisasi binaan anak mudanya yang bahasa sederhananya kira-kira gitu, dan namanya Dewan Kerja. Nah, singkat cerita saya ikutlah di Muspanitra menjadi calon Dewan Kerja cabang. Terpilih. Waktu itu transisi dari kelas 3 mau kuliah, saya sampai dengan tahun 2015, waktu itu tahun 2013 terpilihnya, saya hanya 2 tahunan kurang lebih menjadi ketua Dewan Kerja cabang. Setelah itu hijrah di salah satu ibu kota provinsi ya, di kota Kendari. Waktu itu saya lanjutkan kuliah, sehingga kan kalau aturan di Dewan Kerja, karena sudah membaca aturan bahwa harus domisili kan di Dewan Kerja untuk menjadi Dewan Kerja di wilayah setempat. Nah, karena kuliah terjadilah PAW segala macam.
Sehingga waktu itu di tahun 2015 ada dibuka proses PAW di Dewan Kerja Daerah Sulawesi Tenggara. Saya ikut seleksi dan alhamdulillah terpilih waktu itu. Dan ketika di Dewan Kerja Daerah, saya menjadi Dewan Kerja Daerah itu sebagai bendahara DKD waktu itu. Kemudian pada tahun 2018 itu ada Muspanitra Nasional di Sulawesi Tenggara, dan waktu itu setelah Muspanitra Kak Robi Zulfandi terpilih, kemudian dibentuk Permatur dan dibuka open recruitment Dewan Kerja Nasional. Saya mencoba mengapply, mendaftar di Dewan Kerja Nasional dan alhamdulillah tercover. Nanti di tahun 2021 belum lama ini kan saya baru transisi ke pemimpinan bersama dari Kak Robi Zulfandi. Jadi baru berapa bulan sih sebenarnya SK keluar, tapi lantiknya baru terhitung 30 hari lah, baru masuk 1 bulan. Sehingga di situlah kira-kira cerita tentang di Dewan Kerja. Pengalamannya luar biasa ya, dari Dewan Kerja cabang ya Mas. Terus lanjut ke Dewan Kerja Nasional. Wih. Iya. Jangan terpesona gitu Mas. Iya, soalnya pengalamannya itu loh yang Tak kira mau gue yang terpesona Mbak Filti gitu. Waduh. Pernah begitu aja ya? Iya, jangan suuzon toh. Tapi bener. Iya. Suka deh jujurnya ya. Aduh. Siap. Nah, terus ini untuk Mbak Fildi nih pengalamannya di bagaimana? Kalau saya agak beda sama Kamanan karena saya tidak melewati jenjang Dewan Kerja Daerah. Dulu saya di Dewan Kerja Cabang itu masuknya tuh di umur saya 16 tahun, cuman saya sudah magang gitu di DKC dari umur 15 tahun, belum di SK-kan karena saya emang sering ada di Guarcap gitu kan, karena dulu ada banyak kegiatan pramuka dari SMA di Kota Bandung. Nah, sudah masuk umur ya udah pantas untuk menjadi Dewan Kerja, lalu saya juga ikut open recruitment. Nah, saya di Dewan Kerja Cabang di Kota Bandung. Selain itu saya juga satu angkatan nih sama Kak Anang, masuk di Dewan Kerja Nasionalnya tahun 2018. Kebetulan karena ada kesempatan dari Dewan Kerja Cabang boleh gitu untuk ikut, saya ikut dan alhamdulillah keterima. Dan saat itu saya yang paling bungsu, 19 tahun. Termuda Mas. Iya. Tapi sekarang saya udah punya adik lagi. Ada PAW kemarin kan. Udah gak jadi bungsu lagi. Iya. Jadi kakak. Iya, muda. jadi kakak. Kalau di DKD terbungsu siapa? Ketua kita. Oh, mah ketua kita. Ya. Ketuanya paling bungsu yang Iya. luar biasa. Gak suka istimewa. ada lagi. Ada lagi siapa? Nanti tidak marah yang ketua kita ini. Atau lagi pengen cari adik mungkin ya. Iya, ini rencana seperti ini. Aduh. Yang adik buat teman di masa depan. Oh, itu adik-adik ya. Adik ketemu besar. Nah, terus apa ya? Lanjut Mas Paeng aja yang tanya daripada saya. Iya, nah juga kan tadi Mbak Phil itu sudah menyinggung nih apa itu World Scout Youth Forum nih. Iya. Nah, kira-kira bisa dijelaskan Mbak apa itu sebenarnya? Oke, jadi World Scout Youth Forum ini kalau misalnya dibandingin sama di Indonesia tuh seperti muspanitranya lah di Indonesia di Dewan Kerja. Ada pemilihan YA, lalu ada triennial plan. Triennial plan itu kayak rencana 3 tahun ke depan gitu, masa bakti mereka. Lalu juga ada beberapa bahasan isu global yang dibahas untuk menjadi kajian bersama oleh pramuka sedunia begitu. Nah, kemarin tuh kegiatannya dari tanggal 17 sampai tanggal 22. Jadi dari Indonesia itu ada 6 delegasi, maksudnya delegasi representasi Indonesia, yaitu 2 delegate dan 4 observer. Nah, delegate ini apa? Delegate ini yang menjadi delegasi yang memiliki hak suara dan hak bicara di forum. Sedangkan observer ini seperti peninjau lah kalau misalnya di Indonesia. Begitu. Lalu juga nanti hari ini saya akan mengikuti conference-nya begitu. Kalau misalnya di nasional tuh kayak rakernya gitu. Jadi hasil-hasil amandemen kita kemarin, hasil-hasil keputusan, triennial plan dan lain-lain itu diangkat di World Scout Conference begitu. Seru juga ya. Iya. Ya mendengarkan Mbak Filti bersuara itu juga Aduh. seru juga. Aduh. Apa? Kok kowe masake sing gombal kowe. Harusnya saya yang Ya gombal. kan kita balance gitu loh. balance. Iya, balance ya. Apa tuh balance sih? Ban. Iya.
Oh mau nggak masuk? Nggak asik Mas Buku itu. Ya. Terus ini kan kemarin kan juga saya juga scroll Scroll. ya. Maaf ya, kecetat. Lidahnya scroll IG Dewan Kerja Nasional. Nah, kemarin itu pas kebetulan pas hari Pramuka, itu kan kakak DKN itu kan kegiatan Ya. mengajar. Nah, apa tuh kegiatan DKN mengajar itu? Oke. Jadi bisa dibilang ini hal yang baru pertama ya kita coba lakukan. Kenapa ada Dewan Kerja Mengajar? Jadi kami mau coba meluruskan terminologinya dulu sebuah peristilahan. Jadi klarifikasi sekarang. Iya, Klarifikasi juga lebih kepada mendiseminasi informasi program kan. Boleh. Ya, mumpung disediain podcast kayak gini ya lumayan gratis kan. Bayarnya ongkos. Jadi dalam rangka Hari Pramuka kemarin, sebenarnya itu terhitung belum sampai 2 minggu kami dilantik. Kita kemudian ketika dilantik berpikir sama teman-teman, kita brainstorming, kita ada pembekalan dan kita berpikir bahwa kita ini tinggal 2 tahun ya, tinggal 2 tahun akan menyelesaikan masa bakti. Tentu itu 2 tahun sangat yang singkat menjadi Dewan Kerja dan kita tentu banyak PR dari tahun-tahun sebelumnya yang harus perlu kita selesaikan secepatnya. Tetapi kita mencoba mengerucutkan bahwa di 2 tahun ini ada 2 minimal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah membuat sebuah legacy dan kedua adalah membuat impact bagi Dewan Kerja se-Indonesia dan penegak hukum secara umum. Makanya salah satu rangkaian kegiatan di Hari Pramuka kita ingin menyentuh langsung masyarakat, memberi dampak langsung melalui wadah yang besar ini yang terstruktur, terorganisir secara nasional sampai dengan tingkat ranting. Sangat sayang kalau kekuatan besar ini tidak digunakan untuk memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat. Karena kan khairunas anfa'uhum linnas ya. Kira-kira gitu, sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah, kita mencoba mencanangkan sebuah pramuka itu harus ada di masyarakat. Nah, kemarin ada sebuah istilah bahwa ini kegiatan pramuka mengajar ya. Ya memang yang mengajar pramuka. Tapi kan pramuka itu di mana-mana pasti mengajar kan, di Gusdopan membina itu mengajar. Tetapi terminologi yang kami mau luruskan bahwa ke depan ini akan menjadi sebuah program Dewan Kerja yang mengajar, Dewan Kerja mengajar. Jadi bukan aja Dewan Kerja Nasional mengajar, supaya bisa dilakukan di seluruh Indonesia melalui organisasi yang besar ini Dewan Kerja. Teman-teman juga bisa melakukan dengan sistem yang kita buat dan kita brainstorming bersama. Bahwa dikatakan sebagai pramuka mengajar, yaitu mungkin sebuah peristilahan saja. Cuman ke depan yang coba kita bulatkan ini adalah Dewan Kerja Mengajar. Nah, ini programnya kita akan menyasar beberapa blind spot istilahnya, titik-titik yang jarang disentuh oleh pemerintah, kemudian bahkan mungkin dari pramuka saat ini, tetapi kita mengetahui, mendengarkan orang-orang yang kemudian saudara-saudara kita yang ada di tempat-tempat yang mohon maaf kurang layak, yang jauh, terpencil, kemudian sangat jauh dari kota, itu sebenarnya ujian bagi kita sejauh mana mata dan hati kita mau tergerak untuk mereka. Makanya Dewan Kerja Mengajar ini kami pikir bisa menjadi kendaraan untuk menghadirkan kita, memberikan manfaat kepada mereka, karena bisa jadi mereka di masa pandemi apalagi kan susah bertemu dengan guru. Kalaupun ada yang bertemu dengan guru, mungkin tidak efektif dalam proses mengajar. Kita dengan sumber daya resource yang ada di Dewan Kerja, kita ingin mendekatkan kepada mereka bahwa di luar sana masih banyak harapan. Kita bagaikan sebuah cahaya di ujung gelap. Kita mencoba membawa kepada mereka bahwa mereka memiliki hak dan kesempatan yang sama di luar sana ketika mereka mau menempuh pendidikan dengan baik. Kita membawa itu ke sana. Jadi kita bergerak dengan value, dengan nilai. Tidak ada kepentingan lain sebenarnya untuk membuat sebuah program Dewan Kerja Mengajar ini. Mungkin seperti itu. Keren sekali ya. Niat baiknya luar biasa. Iya, kelihatan sekali. Apalagi di masa pandemi ini, kita tidak bisa bertatap muka saat kita mendapatkan materi baik di sekolah maupun di kampus. Nah, ini mungkin dari kakak-kakak semua ini atau Mas Mbak ini mungkin ada solusi atau tips bagaimana caranya kita menghadapi menghadapi kayak
mengajar secara online. Apalagi kayak kita kan sekarang kan belajarnya secara online. Mungkin ada tips nggak biar nggak bosan di depan komputer, di depan laptop, di depan layar, biar nggak bosan, ada nggak tipsnya mungkin pengalamannya itu? Apalagi kan kuliah masih masih online lah gitu. Ya. Mungkin ada nggak tipsnya? Siapa nih? Terserah. Apa saya sendiri yang jawab? Oke. Kalau tips and trik ya di masa pandemi seperti ini, jadi kan sebenarnya ini sebuah skill yang baru yang perlu diadaptasi. Kalau kita melihat di balik pandemi ini sebenarnya ada blessing in disguise. Jadi ada berkah di balik sebuah situasi kayak gini. Berkahnya apa? Bahwa bisa jadi orang akrab dengan teknologi, dengan platform-platform Zoom meeting misalnya, atau platform meeting lainnya yang ada sekarang orang gunakan. Itu bisa jadi 5 tahun ke depan itu akan terjadi. Tetapi karena pandemi itu semua terakselerasi kan, akan terjadi lebih cepat. Iya. Bapak ibu guru, pembina, mau generasi baby boomer, generasi milenial, generasi Z, saya tidak bilang generasi yang lain ya, tetapi generasi-generasi semualah yang junior, senior itu melakukan adaptasi yang sangat luar biasa. Dan kita melihat bagaimana bapak ibu guru, pembina-pembina, bahkan dosen-dosen yang tidak akrab dengan teknologi mengajar dengan Zoom, jadi sesuatu hal yang baru. Nah, tantangan yang dirasakan semua adalah sebuah kebosanan ya, keboringan, bagaimana orang harus menatap layar. Kita main handphone aja kan suka jenuh. Iya, pedes juga. Jenuh. Apalagi kalau yang di chat nggak balas-balas. Aduh. Ya, kembali ke yang tadi. Jadi tipsnya adalah selain yang menjadi siswa atau yang di audiensnya, harus ada kemampuan juga para tenaga pengajar atau misalnya kakak pembina pramuka atau dosen-dosen. Ya harus ada gimmick-gimmick yang dilakukan, bagaimana membuat sebuah interaksi, ya kan, kepada audiens. Jangan hanya sifatnya ceramah, itu kan orang membosankan. Di ruang kelas saja kita satu arah itu tidak ada feedback, sangat membosankan, apalagi di secara virtual. Nah, bahkan ada sebuah penelitian bahwa untuk generasi-generasi milenial, generasi Z ini, mereka rentan ketika diberikan informasi pengajaran, kekuatan fokusnya itu hanya 10 sampai dengan 15 menit. Setelah itu sudah tidak fokus. Sudah ada terdistraksi, bunyi handphone, kemudian mau nonton apa, pegang apa, mau main apa, kan itu harus juga dipahami psikologi dalam pengajaran. Kira-kira seperti itu referensi penelitian terkait dengan kondisi saya gini yang pernah kami dapatkan. Sehingga mungkin butuh gimmick-gimmick yang kemudian ada interaksi, komunikasi dua arah antara pengajar dan audiensnya, para siswa ya, para mahasiswa di situasi seperti ini. Mungkin begitu. Iya. Saya boleh nambahin nggak? Boleh. Silakan. Emang ini kan jatahnya. Oke, ngomong-ngomong soal pandemi gitu kan, kegiatan secara virtual, kembali lagi ke kegiatan yang terbaru kemarin nih, World Scout Youth Forum. Itu juga dilaksanakan secara virtual dengan platform yang dibuat oleh WOSM, namanya YF Conference gitu. Yang hanya untuk sekarang hanya bisa diakses oleh para delegasi dari setiap negara, dan menariknya di semua negara ini yang pernah kami berbincang-bincang ada dari Brazil, dari Azerbaijan, dari yang terdekat Malaysia, Singapura, dan hampir semua pramuka-pramuka di dunia mengalami situasi yang sama. We are facing the same virus gitu kan, kita menghadapi virus yang sama juga. Jadi mereka juga benar apa yang dikatakan Kak Anang. Kadang-kadang sudah dibikin seminar, anak-anaknya AFK begitu kan. Ini. Iya. AFK kan kayak game-game mobile gitu kan. Iya. Away from keyboard lah. Ayo kamera dimatiin, mic dimatiin itu. Ada Kayak siapa? Ya, kayak kamu tuh. Kamu ada juga? chat, bling. Udah makan belum sayang? Langsung fokusnya ke HP. Iya, jadi gitu. Jadi WOSM ini memikirkan hal itu. Jadi untuk mencegah adanya AFK, untuk mencegah materi yang disampaikan ini tidak untuk mengantisipasi lah agar materi yang disampaikan oleh WOSM itu diterima. Mereka itu banyak menggunakan fitur-fitur baru yang saya juga baru tahu gitu. Ada beberapa fitur yang saya baru tahu. Juga ada yang kayak Kak Anang tadi, interaksi dari WOSM-nya dan kitanya sendiri. Iya, ada feedback-nya. Ada challenge lah, kayak dance challenge, ada Kahoot, quizzes dan lain-lain.
Bahkan kita pun mengamandemen melalui Google Docs gitu. Kalau mengamandemen tuh kayak mengintervensi apa segala macam gitu kan dari Google Docs. Jadi sifatnya memang forum gitu, sifatnya kayak serius, teman tidak membosankan. Walaupun kita berada di GMT plus 7 ya kakak semua. Oh iya. Dan forum itu dilaksanakan di GMT plus 0. Ya. Jadi Malam. iya, enggak malam sih. Jadi bedanya 7 jam. 7 jam. 7 jam dengan kakak-kakak di Wasem, walaupun mereka start videonya di Dubai tapi tetap menggunakan GMT plus 0. Jadi kita kemarin forum itu dari jam 2 siang sampai jam 4 subuh. Oh subuh. Bukan sore. Sampai subuh tuh benar-benar di depan kamera begitu. Cuman ya nggak sebegitu membosankan seperti yang dibayangkan begitu. Ternyata karena banyak gimmick dan trik dari Wasem gitu. Ada challenges segala macam, kita jadi enjoy gitu. Mungkin boleh dipraktekkan gimmicknya. Iya ada yang kayak dance challenge, ada TikTok lah, ada. Jadi apa yang lagi happening right now, yang lagi happening sekarang tuh diterapkan oleh mereka dan mereka itu no hard feeling gitu, nggak jangan kayak gini, nanti kayak gini-gini atau jangan kayak gini, ya udah bebas berekspresi aja selama itu tetap mengacu kepada Trisatya Dasa Dharma lah, Scout Law and Promises. Jadi lebih lost ya. Lost tapi tetap pertama pada Trisatya dan Dasa Dharma. Coba Mas kayak gitu Mas, bikin kayak gitu Mas. Besok ya. Besok. Mas Pugu kayaknya jago di TikTok kan? Oh jago ya. Jago saya, jago ngeliat aja. Kalau Mas Pugu jadi dosen atau pembina atau bapak gurunya bisa ketawa terus ya, jadi terhibur. Gak usah pakai gimmick, udah banyak gimmicknya. Nanti muridnya tuh Masnya lulusannya ketawa terus ya. Malah nggak jadi serius ya. Nah, Mas Manan, saya tertarik nih Mas pada Dewan Kerja Mengajar ini. Yang rencanakan juga semua Dewan Kerja, baik dari tingkat cabang, daerah maupun ranting itu kan juga melaksanakan. Nah, kira-kira kiat-kiat dari Dewan Kerja Nasional itu bagaimana supaya Dewan Kerja di bawahnya itu mengikuti? Ya, untuk agar ini bisa terlaksana secara bersama-sama, tentu butuh tahapan dulu ya. Tahapannya Dewan Kerja kan sudah memulai, sudah memberikan sebuah contoh kan. Kalau kita kan ada sistem among, jadi harus ada yang memulai dulu karena memberikan contoh itu kan gampang, tapi kita dijadikan contoh itu susah, yang kira-kira gitu. Jadi kita sudah memulai di 3 titik di Jabodetabek. Kemudian kita mencoba mengevaluasi dari 3 titik ini. Kami akan mengajak teman-teman dari DKD untuk melakukan koordinasi terkait sistem Dewan Kerja Mengajar ini. Dan kalau sudah ada sebuah template SOP yang kita, SOP-nya kalau bahasa SOP terlalu berat ya, semacam ada guideline sederhana lah, bahwa kalau melakukan nanti pakai ini ya, misalnya kontennya, kurikulumnya mungkin berbasis local wisdom, kemudian branding flyernya semacam apa, itu kita tetapkan dulu dari nasional. Nanti teman-teman dari Dewan Kerja, daerah, cabang sampai dengan ranting tinggal mengeksekusi dan juga tetap melakukan inovasi dan kreativitas berdasarkan lokal wisdom masing-masing dan kebutuhan di wilayah masing-masing, kira-kira gitu. Didukung nggak sama teman-teman DKDDI? Iya, didukung dong. Wah, didukungnya. Iya. Oh, kalau Ini Mas ngapain kamu tuh? Lanjut ya. Copot gak apa, ini namanya naturalisasi. Nah, Kok naturalisasi apa? kok naturalisasi? Natural. Nah. Nungguin dia. Oke, kalau Mas Pugu sama Mas Paeng selain berdewan kerja ada aktivitas apa? Karena gini, kenapa pertanyaan itu muncul? Banyak sebuah case yang terjadi ketika berdewan kerja tok saja. Tidak salah ya, itu bukan salah. Tetapi menurut kalau saya pribadi, saya tidak statement secara organisasi, secara pribadi bahwa kalau hanya berdewan kerja di usia kita, usia produktif seperti ini, kita usia kerja, usia yang harusnya banyak hal multitasking yang bisa kita lakukan, itu sangat sayang kalau misalnya kita hanya berdewan kerja saja. Mungkin bisa di sharing juga, sharing kepada kita apa kesibukan selain dewan kerja? Tatapanmu dulu Mas. Mungkin kalau saya ya, selain di Dewan Kerja itu saya juga ikut sih di tim
penanganan COVID, Wah, Satgas Satuan Masya Tugas. Allah. Nah, kebetulan saya di tim pemakaman. Ya sampai saat ini alhamdulillah mulai berkurang terus kegiatannya. Alhamdulillah yang diharapkan terus kalau bisa hilang lah kegiatan ini. Nah, saya itu juga masih aktif juga sih di membantu adik-adik kita yang di Dewan Ambalan, khususnya di Pangkalan dulu saya juga masih aktif membantu di sana karena kehadiran seorang kakak atau seniornya itu sangat dibutuhkan. Iya. Mungkin Mas Paeng? Mas Paeng, gimana Mas Paeng? Saya sehat Mbak, kalau Mbak. Alhamdulillah. Kesibukannya gimana nih? Ya sama sih sebenarnya kayak Mas Manan, juga coba merintis usaha-usaha dan kebetulan rencanakan tahun ini juga mau daftar kuliah, tetapi karena ada suatu hal juga masih belum bisa. Dan kebetulan juga kemarin sempat mengalami ini ya Mas, operasi Habis sehingga operasi, belum bisa sepenuhnya lah untuk pulih sebenarnya. Masih masa-masa pemulihan. Seperti itulah. Siap. Tapi udah sehat ini. Udah sehat ya. Terlihat sehat. Semangatnya luar biasa. Iya, hatinya yang enggak. Kasihan. Ada yang menyakiti. Punya hati kok kosong. Yang penting semangat dan pikiran sehatnya itu ada. Karena Iya. kan biasanya tuh orang sakit dan sehat itu bukan dari mana-mana. Jadi obat itu kadang hanya wasilah atau perantara. Selebihnya itu Imun dari kita, Mindset kita. mindset, hati kita tidak sesusah Mindset ini. jangan ribet lah. Artinya berpikir yang Bahagia, baik-baik, iya. positif, Pokoknya happy kan. Bahagia bersamamu. Ulangi. Itu juga Bahagia bersamamu. Ini loh bareng-bareng semuanya. tapi tadi cuma berhenti kayak gini. Ya kan tadi lupa digeser. Baterainya habis ini, lemas ini. Iya. Nah, Mas Manan, kita kan tahun ini 2021 kan sudah 60 tahun nih gerakan pramuka hadir di Indonesia nih. Nah, kebetulan juga kemarin kan malam apresiasi. Ya. MC-nya siapa, Mas? Saya. Saya tahu kalau kamu MC-nya, makanya udah. Iya teman-teman, MC malam apresiasi kemarin nih Mas Pai sama Iya, banyak Kak salah Lintang juga ya. Iya. Hah? Banyak salah juga kan? Ya namanya manusia penuh kesalahan gitu. Gitu. Nah, Mas Manan dan Mbak Filti, saya mau bertanya nih, sudah 60 tahun gerakan pramuka hadir di Indonesia dan mungkin saat ini kita menghadapi Dewan Kerja itu minim ya peminatnya. Iya. Maksudnya apa itu namanya? Sumber daya manusianya berkurang. Ya, betul. Nah, bener kan? Nah, kira-kira apa sih kiat-kiatnya supaya Dewan Kerja ini diminati sama teman-teman dan mereka jadi berkompetisi lah untuk menjadi Dewan Kerja? Aku daftar Dewan Kerja biar dapat pengalaman banyak Nah, Ya, betul. Ini menarik karena berlaku tidak hanya di Dewan Kerja, di pramuka secara umum kita kalau kita melihat ya, benar. kita menggunakan feeling kita saja dan melihat secara kasat mata ada penurunan minat orang untuk mau berpramuka. Jangankan itu, kalau kita mengajak teman-teman berpramuka atau mengetahui kita di pramuka, ya kita dianggap sebelah mata gitu kan. soalnya masih cepet-cepet. Iya, karena harus baru bangun tidur kan. Sebelah mata. Raketok. Jadi separuh. Jadi kondisi itu sebenarnya kalau menurut saya secara pribadi karena ada persoalan internal juga. Zaman bergerak begitu cepat, menghadirkan tantangan dengan peluang, teknologi bergerak dengan cepat. Jadi barang siapa yang tidak melakukan adaptasi, inovasi dengan perubahan-perubahan yang ada, maka akan ketinggalan, akan terjadi kemerosotan. Termasuk gerakan pramuka, ada kemerosotan dan penurunan minat anggota di gerakan pramuka maupun juga berdewan kerja. Nah, tapi kita tidak akan fokus ke situ, tidak perlu menghabiskan energi untuk fokus ke sana. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah bagaimana ini agar bisa grow up kembali, bisa tumbuh kembali minat pramuka, minat orang kepada dewan kerja. Itu kita mulai dari kita juga secara personal menjadi anggota gerakan pramuka dan kita di dewan kerja harus memperbanyak kolaborasi yang tidak hanya di gerakan pramuka saja ketika berkegiatan. Bagaimana mungkin kita mau mempramukakan orang yang bukan pramuka, tetapi kita hanya menari di atas panggung pramuka saja kan kira-kira gitu. Jadi kalau kita berkegiatan di dewan kerja di kuartir manapun, teman-teman mungkin yang mendengar podcast ini yang punya activity holic, punya kegiatan-kegiatan yang yang sedang berkegiatan lah berpramuka, perbanyaklah berkolaborasi dengan banyak pihak. Banyak pihak di sini bisa dalam konteks stakeholder dan yang sebenarnya community yang menjadi lebih menjamur sekarang.
Jadi telah banyak sebuah civil society ya istilahnya gitu, macam masyarakat yang sosial yang mempunyai perkumpulan dengan dasar ideologi yang berbeda-beda, tetapi sebenarnya kan untuk memberikan manfaat kepada bangsa ini. Mereka bergerak masing-masing dengan kemampuan dan latar belakang yang berbeda-beda. Sehingga Pramuka yang ini merupakan organisasi besar di Indonesia sebenarnya secara tidak langsung akan memiliki banyak persaingan kira-kira gitu, dan orang akan melihat saya masuknya di community yang mana ya, saya di organisasi mana yang cocoknya. Kan orang-orang sekarang ini kan generasi terus bertransformasi kan, jadi setiap generasi akan memiliki minat bakatnya itu kepada interestnya kepada sesuatu yang menurut dia itu zamanku, iya kan, itu sesuai dengan passionku dan bisa membawa saya peningkatan secara personal, dan juga saya bisa tumbuh berkembang ketika saya masuk ke sana. Nah, kita harus menangkap kemauan orang di luar Pramuka, orang di luar Dewan Kerja bahwa mereka maunya seperti itu. Nah, berarti pertama kita harus kolaborasi. Kedua, kita harus adaptasi dengan tren yang sekarang, sehingga hal-hal inovasi banyak harus kita lakukan. Pramuka harus akrab teknologi. Sekarang kondisinya mungkin kemandirian ekonomi kan salah satu menjadi persoalan juga. Benar. Bagaimana ketika orang masuk Pramuka, pemahamannya tentang ekonomi, tentang financial planningnya bagus, kira-kira begitu. Orang paham tentang melek investasi. Bukan berarti kita melupakan yang namanya Pramuka itu kita berpetualang, kemudian kita bertali temali, kita berkemah. Kan itu sebenarnya metode kan begitu di Pramuka. Tetapi hal yang lebih besar untuk membuat eksistensi gerakan Pramuka dengan nilainya Dasa Dharma dan Trisatya yang menjadi nilai kita, sebenarnya kan banyak inovasi yang kita bisa lakukan supaya orang bisa tertarik. Oh, ketika saya masuk di Dewan Kerja ini, saya bisa membuat sebuah program yang berkolaborasi dengan pihak-pihak yang punya kapasitas yang luar biasa, jejaring yang luas, sehingga ketika saya setelah Dewan Kerja misalnya ataupun masih berdewan kerja punya jejaring yang baik, saya bisa berkembang secara personal di organisasi di Dewan Kerja, dan secara organisasi saya juga bisa memberikan kontribusi yang banyak. Nah, sekarang kan misalnya di Pramuka kita banyak sekali kursus-kursus atau pelatihan-pelatihan, tetapi sebenarnya sudah ada yang tidak skillable. Skillable dalam artian bukan skill lagi yang dipakai di dunia pekerjaan setelah mereka mengikuti itu. Ya, sertifikat di Pramuka itu sangat bagus, itu kompetensi yang perlu dibutuhkan sebagai modal sosial, sebagai personal skill. Tetapi kan anak-anak yang mau, teman-teman yang mau bergabung di Dewan Kerja kan mereka punya planning ke depan, mau bekerja, mau membuka usaha secara mandiri, skill apa? Tentu kan harus tersertifikasi. Jadi ke depan selain kolaborasi pada program-program inovasi, kerjasama apa, sehingga orang yang bisa masuk di Dewan Kerja, masuk ke Pramuka, dia mensertifikasi dirinya sehingga punya kompetensi yang setara bahkan bisa melebihi organisasi-organisasi di luar gerakan Pramuka. Sehingga dengan cara itu, oh mending kalau misalnya mau peningkatan skill, masuklah Pramuka. Dan skillnya skill yang dipakai di mana-mana, di dunia kerja, di dunia usaha, kira-kira gitu. Jadi dengan seperti itu kita akan bisa lebih eksis lagi gerakan Pramuka, Dewan Kerja akan banyak yang minati, dan anak-anak Pramuka juga bisa lebih pede bahwa kita ini Pramuka, kita punya segudang inovasi dan kreativitas dan adaptasi untuk perkembangan zaman ini, dan orang akan tertarik dengan itu. Mungkin kira-kira seperti itu, dan ini menjadi PR bersama, tidak hanya Dewan Kerja Nasional, Dewan Kerja Daerah, tetapi semua keluarga besar gerakan Pramuka harus aware bahwa ini adalah sebuah perubahan yang sangat signifikan, sangat cepat, dan perlu kolaborasi dan adaptasi secara bersama-sama. Begitu. Luar biasa. Keren. Kayak penyusunan skripsi ya. Iya. Ada pembukaan. Iya. Ini nanti penutupan habis ini. Nanti dikasih nilai sama Mas Puge ya? Iya. Langsung Siap. Nah, kalau Mbak Felty sendiri gimana nih? Oke, Kira-kira menanggapinya? kan tadi kalau misalnya kemarin itu udah padat gitu ya. Saya akan bahas dari pentingnya kolaborasi, karena kalau misalnya kita lihat nih dari negara-negara lain, karena saya sudah berkomunikasi juga dengan beberapa negara, ternyata di negara lain itu bahasannya udah bukan kepemimpinan lagi, bahasannya itu bukan hanya sekedar Dewan Kerja nyatok begitu, tapi sudah sudah ke diversity and inclusion, mental health, kesehatan mental,
gender equality, mereka sudah membahas isu-isu global begitu. Harapannya di Pramuka sendiri nanti ke depannya kita tidak hanya berputar di satu circle aja begitu, tapi kita memperluas ilmu pengetahuan kita tentunya, karena ternyata di dunia ini begitu cepat bergerak begitu. Jadi tidak hanya itu saja permasalahan yang ada di Indonesia, kita juga harus melihat ke depannya dan apa yang bisa dilakukan oleh Pramuka pada saat ini. Nah, kita kaji bareng-bareng begitu. Kita kaji bareng-bareng, kita cari solusinya bersama gitu. Ternyata perkembangannya luar biasa ya. Betul. Jadi kalau misalnya di luar negeri ini udah bahas sampai 5.0 gitu kan, di kita masih 4.0 pun kayaknya belum sampai di tahap itu, karena kan 4.0 itu masih di tingkat industrial, sedangkan 5.0 itu sudah di database AI, artificial intelligence begitu kan. Jadi ya still way far begitu, tapi sedikit demi sedikit lah. Bagus nih. Tadi juga sedikit mengutip kata-kata Mas Manan ya. Apa? Setiap ya intinya saya sendiri ngomong. Iya. Saya tanya apa? Agak-agak tersensor sini. Kalau kita lama nggak buat podcast marah-marah terus ya. Tapi tadi Mas Pogu ketika Kak Fildi bicara kok nggak berkedip ya? Tahan ya? Tahan. Ya, buaya. Krokodil. Krokodil ya. Bukan krokodil, kayaknya aligator gitu. Ngeri dong. Au. Mengutip kata-kata Mas Manan tadi, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Jadi ya kita bergerak dinamis gitu ya. Bersinambungan, berkolaborasi dengan berbagai instansi terutama biar menarik teman-teman yang lain yang belum tertarik apa itu sih Pramuka, biar tertarik masuk, kemudian juga meningkatkan SDM untuk masuk menjadi Dewan Kerja Nasional. Oh, Dewan Kerja, jangan nasional. Jangan nasional dulu, kejauhan. Dewan Kerja secara umum ya. cabang dan selanjutnya. Insya Allah bisa menjadi Dewan Kerja Nasional. Amin. Tolong ya ini Mas. Saya titip. Bungkus pakai Jenny. Saya dibungkus aja ini, diplastiki nggak apa-apa. Di fragile ya? Iya. Fragile. Ini harus dilakban. Soalnya dia pakai plastik suka nyobek-nyobek. Biar kenceng. Tapi ini spesial. Iya. Spesial martabak. Nah, ini Mbak Fildi, tadi kan juga membahas tentang BOSEM nih ya. Nah, kebetulan seingat saya Mbak Fildi ini adalah leading sektornya service hour, benar betul. Iya. Kegiatan kita. Kamu aja, ya. Kemarin sempat dibahas ya Iya, di podcast bahas, ini, tapi bahas. sama-sama teman-teman sih. Tanya apa tuh service hour itu? Iya. Mungkin bisa dijelaskan Mbak Fildi apa itu service hour sebenarnya? Jadi service hours itu sebenarnya kalau misalnya dilihat dari definisi secara umumnya itu adalah jumlah waktu mengabdi kita, itu service hour. Kalau di Pramuka sendiri service hours kita tuh sudah sampai sekitar 2 juta jam gitu, atau 3 juta jam begitu. Nah, service hour sendiri di Pramuka itu di setiap negara di WOSEM itu bisa diakses, bisa mengakses, bisa memberikan kontribusi untuk service hour. Nah, itu dari mana sih kita bisa mengaksesnya? Itu dari platform WOSEM, scout.org. Apa? Belajar. Kan kamu yang ngurusin. Oh ya. Oh, kakaknya yang ngurusin. Oke. PIC, Oh, iya dong. PIC. Nanti kita PIC. bisa kontak-kontakannya. Saya ngontak ya. Katanya Nanti kerjaan infonya saya. saya kasih kamu. Oh gitu. Saling kolaborasi. Saya penjembatan. Iya, Nah, benar. Kolaborasi betul. Iya, jadi di service hours ini nanti juga ada sangkut pautnya dengan SDGs begitu. Jadi apa pengabdian kakaknya itu di bagian SDGs tipe apa. Nah, nanti bisa diklik-klik, nanti bisa sebelum jauh ke bagaimana itu service hours kita lakukan. Nah, sebelumnya itu harus memiliki dulu akun. Wih, hebat nih memang. kan PIC. PIC. Nanti kalau nyerempet ke SDGs, Ini biasanya Tetap ya. ini bisa bahas SDGs, bisa sama ketua gitu. Ya, jangan lupa untuk memiliki buat akun akunnya dulu. terlebih Buat akun dulu di scout.org itu mudah sekali, tinggal isi email, asal negara, regional, kita di Asia Pasifik ya kakak, di regional Asia Pasifik. Udah gitu tinggal nanti kakak-kakak bisa melihat apa saja yang ada di scout.org itu. Jadi bukan hanya service hour, tapi juga ada kegiatan-kegiatan terkini, isu-isu global, SDGs, Better Work Framework, Dialogue for Peace, waduh banyak sekali. Ada MOP dan lain ya banyak
banyak lagi begitu. Jadi jangan lupa untuk buat dulu akunnya. Nah, setelah buat akun, step kedua adalah scroll ke bawah di bagian Messengers of Peace. Nah, di Messengers of Peace itu nanti kakak tinggal klik ada registrasi service hours, di mana di situ nanti ada oke. Salah kamera. Saya kira itu luar biasa, soalnya ini studinya luar biasa, kameranya banyak, lighting oke, masya Allah. Di atas ada CCTV. Banyak nih. Dari belakang ada juga ya. Ada juga. Tinggal milih nanti mau dada yang mana. Dada. Banyak banget kameranya. Iya, nanti dilihat aja di bagian Messenger of Peace, nanti tinggal registrasi, tinggal fill out apa aja kegiatannya, dideskripsikan, nanti tinggal disubmit begitu. Semudah itu. Jadi ada info yang menyedihkannya itu, Indonesia kan negara terbanyak begitu ya. Hampir setengahnya dari populasi pramuka di dunia dari Indonesia. Namun berbanding terbalik dengan jumlah jam pelayanan yang sudah iya, Indonesia betul upload. sekali, berbanding terbalik, karena waktu kita lihat nih ke platform tersebut, kita masih berada di zona berwarna merah, di mana tingkat service hours-nya sangat rendah begitu. Kita kalah dengan berbagai negara yang mungkin jumlah pramukanya tidak sebanyak kita begitu. Jadi harapannya kakak semua setelah membuat akun kegiatan-kegiatan bisa di-report di service hours gitu. Kayak membuat berita biasa kan Mbak sebenarnya? Iya, betul, kayak membuat berita biasa, tinggal input terus deskripsi kegiatan, submit. Yes. Kayak gitu Mas, udah paham tuh? Paham. Nanti jelasin nggak paham? Ya, saya buat akun. Kemarin tak jelasin nggak paham. Loh, kan beda. Gitu sekarang. Beda yang jelasin ya. Iya, ini kan intinya inti, alinya ali. Kamu ngomongnya ya. Oke, Mas Manan, Mbak Filti, terima kasih sudah membersamai kami. Sama. Terima kasih. Nah, sebelum kita tutup nih, adakah pesan-pesan untuk teman-teman pramuka atau mungkin masyarakat umum saat ini? Untuk teman-teman kakak-kakak pramuka di seluruh Indonesia yang menonton podcast ini, dan teman-teman mungkin di luar pramuka ya, semoga bisa terus membawa nama baik pramuka. Jadikan kita berpramuka ini melekat dalam keseharian kita. Tindakan, perilaku, behavior kita, attitude itu harus mencerminkan kita sebagai anggota gerakan pramuka, sebagai anak pramuka. Apalagi yang Dewan Kerja harus, karena di end of the scout itu adalah harus menjadi teladan. Jangan menjadi pramuka kalau tidak bisa menjadi teladan, begitu. Tapi setiap pramuka harus menjadi teladan. Saya yakini itu semua anak-anak pramuka Dewan Kerja yang benar-benar memberikan dedikasi waktu, tenaga, dan pikirannya secara tidak langsung pasti akan sadar bahwa dia harus menjadi teladan ke depannya. Makanya kalau teman-teman di kampus yang juga berdewan kerja pasti mendominasi secara positif kan, gitu. Dan yang kedua, dimanapun teman-teman kakak-kakak pramuka ya, maupun juga di luar gerakan pramuka, generasi muda yang menonton podcast ini zaman yang mengkoneksikan kita, menghubungkan kita ke seluruh belahan dunia ya, kira-kira begitu. Sehingga koneksi menjadi sesuatu yang luar biasa sekarang. Jadi teman-teman, kalau misalnya tadi Kak Fildi habis ikut Youth Forum, itu harus merawat pertemanan di jaring internasional. Kita pun yang hari ini bertemu harus juga merawat silaturahmi ini, ya kan? Karena dimanapun apapun kegiatan yang kita laksanakan, yang kita ikuti, ini akan menjadi kekuatan friendship kita, dan friendship itu harus di maintenance, kita rawat pertemanan itu. Bahkan ada sebuah istilah, it is not what you know but who you know, yang kurang lebih artinya bukan lagi tentang apa yang kamu tahu, tetapi siapa yang kamu kenal sekarang. Karena orang yang kita kenal sekarang secara tidak langsung akan bisa membuka pintu-pintu relasi kemudian, karena bisa jadi mereka memiliki relasi juga yang lebih kuat, tetapi akan lebih baik skill, kemampuan, kapasitas diri yang kita miliki dibarengi dengan relasi yang kita miliki juga. Itu ketika dikombinasikan, pasti dimanapun teman-teman mau melangkah, pintu-pintu kesempatan pasti akan terbuka secara luas kan, begitu kira-kira. Dan yang ketiga, semoga kita semua terlalu sehat, tetap menjaga kesehatan. Karena pramuka adalah teladan, setiap pramuka harusnya menjadi teladan. Kita harus menjadi
pelopor untuk menjadi kedisiplinan nasional. Kita juga harus taat prokes dan kita yang harus dicontoh. Mungkin seperti itu. Terima kasih udah diundang di podcast. Mudah-mudahan bisa berdiskusi meskipun tidak di podcast ya. Iya. Ya, luar biasa. Iya. Udah Terima rencana kasih. nih mau diskusi di tempat WA sama Mbak Filti. Itu Gak usah parah. tolong diskusinya Ya, dulu sama Mas kan Pugu. diskusinya tentang service sahur tadi Iya. ya. Enggak apa-apa. Selanjutnya saya. Mas Manan baru nyadar. Mungkin Mbak Fildi pesan-pesan untuk teman-teman semuanya. Oke, terima kasih pertama-tama kepada kakak dari DKD, mas-mas ya dari Iya, DKD DIY. Mas. Kalau manggil Ya, Mas udah. Pugu bisa lain kok. Tadi apa sih manggilnya? Mas lanjut, Mbak. Ya intinya sama-sama keamanan. Mungkin dari saya itu pramuka ini jangan hanya dijadikan sebagai wadah untuk mencari pengalaman, tapi lebih dari itu, khususnya untuk Dewan Kerja kita itu memiliki kesempatan untuk menjadi key of decision making. Kita yang bisa memiliki suara sebagai pemuda untuk menciptakan ya sebuah keputusan begitu, dan keputusan itu bisa terbentuk salah satunya dari Dewan Kerja begitu. Jadi jangan hanya dijadikan sebagai wadah pengalaman saja, kita bisa berkontribusi menjadi salah satu pencari solusi lah begitu untuk masalah-masalah yang ada begitu. Dan tentunya juga ya seperti yang kata Kamanan tadi, tetap jaga pertemanan kita karena pada akhirnya friendship lah yang akan menjadi number one begitu. Jadi instead of jadi global citizenship saja, kita harus maintain friendship itu begitu. Sedikit lah kayak apa namanya, kayak motto was creating a better world gitu. Iya. Lu paham gak? Ya, lu paham gak lu? Gua mah iya. Gua mah Sekali-sekali ya. Katanya mau ngajari Mas Manan ini bahasa Jawa. Oh iya. Monggo Mas. Oppo. Oppo. Oh, Oppo. Iya. Logannya beda ya, Mang ya? Logannya beda. Oppo. Tapi belajar sama bahasa Jawa lebih apa nih? Lebih baiknya sama Latif aja. Sama Kak Hono Latif. Coroko. Hono Coroko. Ya, udah belajar sama Mas Latif di Sanggar DKD kan. Nah. Nulis Hono Coroko udah beberapa kata ya lumayan ya. Butuh banyak belajar lagi. Iya, belajar lagi. Nanti langsung minta WA-nya aja. Udah kok kan teman-teman DKD di Kalau Mbak Fildi mau oh boleh tuh boleh. Tapi lewat sini dulu ya. jalurnya beda. ACC ketua dulu. Oke, terima kasih untuk Terima kakak kasih. semuanya, Terima kasih mas-mas juga. Mbak sudah datang ke podcast kami. Ya, walaupun sedikit receh. Tapi istimewa kan? Istimewa Alhamdulillah. tetap. Ya, teman-teman terima kasih sudah menonton podcast kami. Mohon maaf kalau perkataan kami salah, sedikit keliru karena kesalahan milik manusia, kebenaran hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Masya Allah. Bunga mawar, bunga melati. Cukup sekian dan terima kasih. Oke, jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe ya. Jadi besok biar kita dapat ilmu baru untuk besok apa ya materinya untuk yang dibahas ya. Itu Mas Paing. Karena subscribe adalah sedekah digital ya. Iya, sedekah digital. Gratis loh. Oke, dang gendang tak. Iya, dadah. Dadah. Oke.